Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kontestasi Pilpres 2024 dan Anies Baswedan yaitu salah satu cara ini menarik dari pengamat. Salah satu cara Anies Baswedan untuk lolos ke putaran kedua dan menangkan Pilpres 2024 ya. Jadi menarik ya. Mengingat saat ini masih dinamis dukungan ya. Jangankan untuk berkontestasi ya, penjagalan itu masih berseliweran dan bisa saja mendapatkan Anies itu tidak jadi nyapres ya. Tetapi ya, terlepas dari hal itu, ada yang patut untuk kita bahas, yaitu nah, kalau Anies atau ketiga calon yang sudah akan berkontestasi itu sudah maju ya, bagaimana ya untuk memenangkan putaran kedua ya? Karena bisa diprediksi Pilpres ini kalau nanti berlangsung akan terjadi dua kali putaran. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh politikermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka. Ada satu cara yang bisa diterapkan bakal calon presiden Koalisi Perubahan KPP Anies Baswedan untuk mendapatkan suara tambahan dan muncul sebagai pemenang Pilpres 2024, yaitu merebut dukungan dari masyarakat yang puas dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Ya. Pasalnya, berdasarkan hasil berbagai lembaga survei, kepuasan terhadap pemerintah Jokowi masih sangat tinggi, mencapai 82%. Nah, ini juga lihat dulu surveinya menurut siapa, karena survei ya, kadang tidak bisa diambil ya kredibilitasnya ya, apakah itu untuk ya memberikan opini bahwasanya pemerintah itu berhasil, padahal realitasnya banyak compang-camping di sana sini. Tingginya kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi ini dinilai bisa berdampak positif pada elektoral capres yang bakal berlaga di Pilpres 2024. Jika mengandalkan suara oposisi yang lebih kurang 20%, Anies hanya masuk bursa capres dan sulit untuk memenangkan Pilpres, kata analis politik Arif Kijaniago dalam keterangannya Selasa. Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategik ini, jika narasi perubahan yang digaungkan Anies tidak memberinya kesempatan untuk masuk ke putaran kedua, ia harus memperoleh dukungan dari masyarakat yang puas dengan pemerintahan Jokowi. Hal itu diyakini Ahmad Rifki bisa membawa mantan Gubernur DKI Jakarta itu memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Anies harus masuk ke pemilih Jokowi dan masyarakat yang puas dengan pemerintahannya, tandasnya. Ya itu ya dari terkait cara yang bisa dilakukan Anies untuk bisa lolos ke putaran kedua dan memenangkan Pilpres 2024 ya. Jadi kalau kita melihat survei ya, entah itu survei dari mana, karena survei itu ya mayoritas bisa dibayar ya, mayoritas sesuai dengan pesanan. Makanya untuk supaya bisa melihat hasil survei itu kredibel enggaknya, harus bisa ya menyampaikan secara transparan asal dana dari survei tersebut. Karena kembali lagi itu bisa dibayar dan sudah banyak contoh yang terungkap survei itu ya berbayar untuk mempropagandakan citra ya. Sama seperti survei Anies yang setelah dideklarasikan sebagai baca pres ya oleh Nasdem, ternyata posisi Anies tidak naik-naik ya. Di satu sisi ya Ganjar dan juga Prabowo terus-menerus menggeluti di posisi kedua dan ketiga. Nah, ini menarik ya, karena kalau kita melihat kepuasan terhadap pemerintah Jokowi masih tinggi 82%, ini patut dipertanyakan kepuasan dari aspek yang mana ya. Satu hal yang paling mengubah saling utama tentu saja ekonomi ya, yang berkaitan dengan hajat hidup seseorang dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, ekonomi sekarang belum bisa dikatakan ya maju, dan bisa dikatakan sekarang ini terpuruk ya. Kalau terpuruk ya mana bisa dikatakan ya puas ya. Makanya kita pertanyakan ya, puasnya itu dari segi apa, aspek apa gitu ya. Karena ekonomi kita sedang lesu gitu ya.
efek dari efek dari pandemi yang sudah usai tetapi menimbulkan ekses, yaitu perlambatan dan juga daya beli masyarakat yang kurang, sehingga tidak banyak uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang sering kita dapatkan adalah ya uang masih berputar di sekitar ya orang-orang kaya saja atau oligarki. Nah, menurut ya Arifki ya, penting untuk meraih dukungan 82% ya pemerintah Jokowi yang puas ya. Ini menarik ya. Berarti yang tidak puas ya sekitar 18%. Masa iya gitu ya? Ya, yang puas itu 82% mengingat banyak compang-campingnya ya. Tidak hanya ekonomi, misalnya dari segi freedom, kebebasan sivil ya. Civilian freedom ya. Itu kita masih merosot gitu ya. Freedom House itu mengeluarkan kebebasan sipil kita itu 32 ya, nilainya 32 ya, dari range antara 1 sampai 100 ya. Artinya apa ya? Artinya kalau turun lagi ke 25 ya, ini ya menunjukkan negara sudah menjadi otoriter ya. Nah, ini sudah parah. Terus apalagi misalnya terkait masih ekonomi, yaitu utang ya. Utang ini meskipun kelihatannya utang pemerintah, nanti akhirnya yang bayar adalah rakyat juga ya. Bagaimana utang ini jor-joran, dan sering ketika utang ini sudah menumpuk ya, dan dipertanyakan kepada Menteri Keuangan selaku yang mempunyai leading sektor dalam hal ini ya, terus menerus ya membandingkan tidak secara apple to apple ya, membandingkan dengan negara maju Jepang dan juga lain sebagainya yang ya dikatakan utangnya lebih besar daripada Indonesia. Nah, kalau kita melihat terus menerus berpijak pada itu ya, kita akhirnya maka akan bebas-bebasnya untuk mengutang, padahal utang itu kembali lagi yang bayar adalah rakyat ya. Nah, hitung-hitungan pernah disampaikan ya, hitung-hitungan itu pernah kalau itu dibebankan kepada masyarakat luas ya, setiap jiwa itu menanggung utang 20 juta lebih ya. Coba bayangkan, dari mana uangnya? Di satu sisi kita itu masih sulit ya, ekonomi masih lesu, dan tidak ada cara yang cerdas ya untuk menumbuhkan perekonomian saat ini ya, dan lain sebagainya, termasuk juga pengangguran dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya untuk mendesak pemerintah dengan sisa masa pemerintahnya 2 tahun ini agar lebih fokus untuk mengerjakan atau menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan masyarakat ya, ekonomi ya. Kemudian meninggalkan legacy yang baik ya dengan meningkatkan freedom sipil ya, kebebasan sipil kita yang merosot drastis, termasuk juga angka korupsi ya. Jangan lupa korupsi ini juga gila-gilaan ya pada masa akhir pemerintah Presiden Jokowi ini, dan itu kadang-kadang ya kita juga berpikir ya, diungkap itu kok tidak ada juntrungannya. Misalnya terkait transaksi jangan 349 triliun yang diungkap oleh Pak Mahfud ya, saat ini nggak ada kelanjutannya ya. Ada beberapa berita yang menyampaikan tidak cukup ya kepada para pegawai, tetapi juga atasannya yaitu Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani yang harus diusut, karena kembali lagi ya, ini berkaitan dengan bagaimana seorang menteri itu ya tidak bisa ya membentuk kinerja yang baik di institusinya. Nah, itu semua ya kita bisa menilai sendiri apa iya dengan kondisi saat ini itu kepuasan itu 82%. Nah, taruhlah itu benar gitu ya. Taruhlah itu let's say untuk memberikan kesenangan pada pemerintah ya, ini yang dianalisiskan ya harus menggrab ya buat Anies untuk menggapai ataupun meraih dukungan kepada pendukung pemerintah yang puas tadi 80% ya. Meskipun 82% itu tidak mewakili mayoritas masyarakat sekitar 200 juta 300 juta lebih itu ya, tetapi ini masuk akal gitu ya, masuk akal.
Tapi wajib diingat bahwasanya itu akan menjadi hal yang otomatis ya, dukungan itu kepada Anies tanpa capek-capek ketika ya kalau surveinya benar, yaitu kepuasan pemerintah itu turun ya selama semakin besar ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, maka dukungan kepada Anies sebagai efek atau efek domino tersebut itu akan mengalir ke Anies ya. Semakin pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, maka dukungan itu akan mengalir kepada sosok yang akan ya sebagai perlawanan dan akan dipersepsikan akan merupakan membawa perubahan, yaitu Anies Baswedan. Ini masih dinamis ya, kita tunggu saja ke depan apakah benar survei itu nilainya sedemikian gede gitu ya, 82% puas, atau hanya sesuai pesanan gitu ya. Tetapi tentu saja ya tim Anies pasti akan berupaya siang malam untuk terus mengupayakan ya perolehan suara, termasuk ya untuk isu cawapres yang saat ini sedang memanas, itu akan dijadikan sebagai kunci awal ya untuk bekerja keras memenangkan dukungan ya dari masyarakat luas. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.